Selamat pagi, siang, sore semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan topik tentang perkembangan teknologi pada bidang bisnis dari industri 1.0 hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Lutfi Akbar Alfiansyah dengan NIM 230 10 10 20 103 kelas SI 101. Terima kasih juga kepada Ibu Vika selaku dosen pada pengantar sistem informasi bisnis. Mohon izin, di sini saya akan mempresentasikan dan membahas bagaimana teknologi telah mengubah cara bisnis dilakukan dari masa ke masa, mulai dari era industri 1.0 hingga industri saat ini. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas mengenai perkembangan teknologi, mari kita pahami dulu apa itu bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Tujuan utama bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menciptakan nilai, dan tentu saja menghasilkan keuntungan. Jadi bisnis tidak hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang menciptakan nilai bagi pelanggannya. Misalkan perusahaan seperti Apple tidak hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan pengalaman penggunaan yang unik. Ini adalah contoh bagaimana bisnis modern tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada nilai yang diberikan kepada konsumen. Revolusi industri adalah periode transformasi besar dalam cara produksi dan bisnis yang didorong oleh kemajuan teknologi. Setiap fase revolusi industri membawa perubahan signifikan dalam cara memproduksi barang dan menjalankan bisnis. Revolusi industri ini adalah titik balik dalam sejarah manusia. Bayangkan, sebelum revolusi industri, semua pekerjaan itu dilakukan secara manual. Dengan munculnya mesin uap, kita bisa memproduksi barang dalam skala besar untuk pertama kalinya. Ini adalah awal dari globalisasi dan ekonomi modern. Mari kita mulai dengan industri 1.0 yang terjadi pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Era ini ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Mesin uap ini mengubah produksi dari manual menjadi mekanis dan menjadi awal dari produksi massal. Mungkin James Watt pun mungkin tidak menyadari bahwa penemuannya akan mengubah dunia. Mesin uap tidak hanya digunakan di pabrik, tetapi juga digunakan di kereta api dan kapal yang memungkinkan transportasi barang dan orang dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah awal dari globalisasi perdagangan. Dampak dari industri 1.0 sangat besar. Pabrik mulai mengganti produksi manual, skala produksi meningkat, dan juga efisien manufaktur menjadi lebih baik. Selain itu, sektor industri baru seperti baja itu mulai berkembang pesat. Sebelum industri 1.0, produksi tekstil dilakukan di rumah-rumah dengan alat tenun manual. Dengan munculnya pabrik, produksi tekstil ini menjadi lebih efisien dan harga kain menjadi lebih terjangkau. Ini adalah contoh bagaimana teknologi dapat membuat produk lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Berikutnya kita masuk industri 2.0 yang terjadi pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Era ini ditandai dengan penggunaan listrik dan juga produksi massal. Tokoh penting dalam era ini adalah Thomas Edison dan Nikola Tesla yang berperan besar dalam pengembangan listrik. Listrik adalah penemuan yang benar-benar mengubah dunia. Bayangkan hidup tanpa listrik hari ini. Thomas Edison dan Nikola Tesla adalah dua tokoh yang berperan besar dalam pengembangan listrik. Bayangkan hari ini kita tanpa listrik, kita tidak akan memiliki lampu, tanpa listrik kita tidak akan memiliki mesin produksi, dan bahkan tanpa listrik kita tidak akan mengakses internet. Dampak dari industri 2.0 ini pada bisnis adalah biaya produksi yang lebih rendah, aksesibilitas produk yang meningkat, perkembangan industri otomotif serta kimia. Selain itu, pasar tenaga kerja juga semakin besar karena kebutuhan akan pekerja di pabrik-pabrik. Tambahan mungkin contoh nyata dari industri 2.0 adalah perusahaan Ford Motor Company. Henry Ford memperkenalkan jalur perakitan yang memungkinkan produksi mobil secara massal. Sebelumnya mobil adalah barang mewah yang hanya bisa dimiliki oleh orang kaya. Dengan produksi massal ini, mobil bisa menjadi lebih terjangkau untuk masyarakat. Kemudian kita memasuki industri 3.0 yang dimulai pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Era ini ditandai dengan munculnya komputer, otomasi, dan juga teknologi informasi. John von Neumann adalah salah satu tokoh penting dalam pengembangan komputer modern. Industri 3.0 ini adalah era di mana komputer mulai masuk ke dunia bisnis. Perusahaan seperti IBM dan Microsoft memimpin dalam pengembangan teknologi informasi.
Komputer tidak hanya digunakan untuk menghitung, tetapi juga digunakan untuk pengelolaan data, mengotomatisasi proses bisnis. Dampak dari industri 3.0 adalah munculnya perangkat lunak untuk manajemen, efisiensi produk yang meningkat, dan juga globalisasi bisnis melalui internet. Selain itu, adanya e-commerce mulai berkembang mengubah cara kita dalam berbisnis. Nah, salah satu contoh dampak besar pada bisnis di industri 3.0 ini adalah munculnya e-commerce. Contoh yang kita ketahui adalah Amazon yang didirikan pada tahun 1994 merupakan contoh bagaimana internet itu mengubah cara kita berbelanja. Sekarang kita berbelanja itu hampir semua barang itu hanya dengan melakukan klik di handphone kita saja kan? Sekarang kita berada di era industri 4.0 yang dimulai pada tahun 2000-an hingga saat ini. Era ini ditandai dengan teknologi seperti IoT, Internet of Things, kecerdasan buatan seperti AI, Big Data, dan juga cloud computing. Konsep industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jerman. Industri 4.0 ini adalah era di mana mesin tidak hanya bekerja secara otomatis, tetapi juga dapat berbicara satu sama lain melalui IoT. Misalnya di pabrik pintar, mesin itu bisa saling berkoordinasi untuk mengoptimalkan produksi tanpa ada campur tangan manusia. Dampak dari industri 4.0 ini adalah model bisnis yang berbasis data dan digital, otomatisasi yang lebih canggih dengan AI, serta transformasi digital di berbagai industri. Selain itu, pola konsumsi juga berubah dengan munculnya marketplace dan juga aplikasi bisnis. Contoh nyata dari industri 4.0 adalah penggunaan AI dalam layanan pelanggan. Banyak perusahaan sekarang menggunakan chatbot untuk melayani pelanggan 24 jam per 7. Ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan karena mereka bisa mendapatkan jawaban instan secara 24 jam. Selanjutnya kita melihat ke masa depan dengan industri 5.0 yang diperkirakan akan dimulai pada tahun 2020 hingga seterusnya. Era ini fokus pada kecerdasan buatan yang lebih human-centric. Jadi itu adalah kolaborasi antara manusia dan mesin serta keberlanjutan. Konsep ini dikembangkan oleh Uni Eropa untuk menyeimbangkan teknologi dengan humanisasi. Industri 5.0 adalah tentang bagaimana teknologi bisa membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Misalnya, robot di era ini tidak hanya melakukan tugas berat, tetapi juga bekerja sama dengan manusia untuk menciptakan produk yang lebih personal dan kreatif. Dampak dari industri 5.0 adalah fokus pada keseimbangan antara manusia dengan teknologi. Keberlanjutan sebagai fokus utama bisnis masa depan, serta penggunaan AI untuk mendukung inovasi manusia. Industri masa depan akan lebih personalisasi dengan teknologi. Contoh dari industri 5.0 adalah penggunaan AI dalam penggunaan desain produk. Misalnya perusahaan fashion itu bisa menggunakan AI untuk membuat desain yang sesuai dengan preferensi individu dari pelanggan. Ini adalah contoh bagaimana teknologi bisa membuat produk lebih personal dan ramah penggunaan. Oke, jadi, melihat dari penjelasan sebelumnya, untuk saat ini itu ada tren teknologi bisnis, di masa-masa depan. Beberapa tren teknologi bisnis saat ini dan masa depan, meliputi teknologi 5G, AI, machine learning, blockchain, metaverse, dan, otomasi yang canggih, serta keberlanjutan dan green teknologi. Tren ini nantinya akan mengubah cara bisnis dilakukan di masa depan. Penjelasan salah satu tren yang sedang naik saat ini adalah metaverse. Perusahaan seperti Meta yang dulu kita kenal sebagai Facebook itu sedang mengembangkan dunia virtual di mana kita bisa bekerja, bermain, dan bersosialisasi melalui sebuah teknologi. Ini adalah contoh bagaimana teknologi bisa mengubah cara kita berinteraksi di masa depan. Sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam bisnis dari industri 1.0 hingga industri 5.0. Bisnis yang tidak berinovasi akan tertinggal dalam persaingan global. Era industri 5.0 akan lebih berfokus pada keseimbangan antara manusia dengan teknologi. Adaptasi dan inovasi adalah kunci dalam menghadapi era industri yang terus berkembang. Berikut informasi lebih lanjut terkait dengan sumber-sumber yang saya gunakan seperti video YouTube dari Kemkom Digi, lalu ada artikel dari Agus Nur Arifin dan penelitian dari Muhammad Satrio Dwi Utomo.
Jika teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang revolusi industri, saya merekomendasikan video dari Kemkom Digi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.